Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dalam semester 2 ini pelajaran SKI kita akan membahas tentang menelusuri jejak sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang dinasti Ayyubiyah. Setelah sebelumnya kalian belajar tentang dinasti Abbasiyah. Kade yang akan kita bahas yaitu 3.1 memahami sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah, 3.2 mengidentifikasi perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Hari ini kita hanya terfokus pada sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah itu sendiri. Nah, di sini sudah tertera di layar HP kalian ada peta kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Kemudian di sini ada Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang terakhir ada makam Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum kita mulai, silahkan kalian simak video berikut. Catat apa-apa yang perlu dicatat dan yang menurut kalian itu penting. Kemudian nanti di akhir akan ada pertanyaan, jadi ibu mohon kalian untuk perhatikan dan simak video pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Jadi dinasti Al-Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan penamaannya dinisbatkan dari nama beliau sendiri, Al-Ayyubi. Nah, jadi nama dinasti Ayyubiyah dinisbatkan atau disandarkan pada nama Ayyubiyah, nama beliau sendiri. Nah, nama Al-Ayyubi itu diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nah, nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni setelah menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Jadi sebelumnya ada dinasti juga sebelum dinasti Ayyubiyah ini, yaitu dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini berfokus pada ajaran-ajaran Syiah atau ajaran-ajaran yang sangat pro terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian singkat cerita, karena Salahuddin Al-Ayyubi ini sudah belajar banyak tentang ajaran-ajaran Sunni, kemudian beliau ingin menggantikan ajaran-ajaran yang ada pada dinasti Fatimiyah itu sendiri, yaitu Syiah. Beliau ingin menggantikan ajaran Syiah menjadi ajaran-ajaran Sunni. Nah, akhirnya berhasil pula cita-cita Salahuddin Al-Ayyubi tersebut untuk mengganti ajaran-ajaran Fatimiyah, ajaran-ajaran Syiah, menggantikannya dengan ajaran Sunni. Nah, berhasilnya tersebut selain berhasil menggantikan, beliau juga berhasil mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, faktor berdirinya dinasti Ayyubiyah ini berawal dari kemunduran dinasti Fatimiyah. Jadi di dinasti Fatimiyah itu ada salah satu khalifah yang kebijakannya bertentangan dengan keinginan masyarakat. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini melihat ada peluang di sana untuk mendirikan dinasti baru untuk memimpin orang-orang di sana. Nah, kemudian akhirnya setelah dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dan berhasillah Salahuddin Al-Ayyubi ini mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Al-Ayyubiyah. Dinasti ini berkuasa di Mesir dari bulan Mei tahun 1175 Masehi. Dan dinasti Ayyubiyah ini berkuasa sampai sekitar 75 tahun. Nah, berikut ada 9 penguasa. Selama 75 tahun itu ada 9 penguasa dinasti Ayyubiyah ini sendiri. Yang pertama, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai pendiri. Beliau juga menjadi pemimpin pertama atau khalifah pertama. Yang kedua, ada Malik Al-Aziz Imaduddin. Yang ketiga, ada Malik Al-Mansur Nasiruddin. Yang keempat, ada Malik Al-Adil Saifuddin. Yang kelima, Malik Al-Kamil Muhammad. Yang keenam, Malik Al-Adil Saifuddin lagi, itu menjabat 2 kali.
Yang ketujuh ada Malik As-Saleh Najmuddin. Yang kedelapan ada Malik Al-Muazzam Turansyah. Dan yang terakhir ada Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Nah, dari kesembilan ini ternyata ada 3 pemimpin atau penguasa yang terkenal di masa dinasti Ayyubiyah ini. Yang pertama, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau selain sebagai pendiri juga penguasa atau khalifah yang terkenal. Yang kedua, Sultan Al-Adil Saifuddin. Beliau juga menjabat 2 kali. Dan yang terakhir, Sultan Al-Kamil Muhammad. Nah, kali ini yang akan kita bahas hanya terfokus pada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Berikut biografinya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Saduddin Syirkuh. Nah, mereka meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke Tikrit. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini lahirnya di Tikrit. Tikrit itu adanya di Irak. Kemudian ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk di Tikrit. Nah, jadi sejak saat kecil Salahuddin Al-Ayyubi sebetulnya sudah diarahkan oleh ayahnya, sudah diarahkan menjadi seorang pemimpin. Beliau juga diberikan pendidikan yang sangat baik, pola asuh yang sangat baik, hingga akhirnya beliau bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat baik pula. Nah, kita lanjutkan. Saat itu ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zarqi, gubernur Seljuk, untuk kota Mosul, Irak. Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Nah, jadi ini bisa kalian baca ya, sebenarnya. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini dari sejak kecil sudah diarahkan menguasai beberapa ilmu pendidikan. Jadi ilmu pendidikan ini tujuannya agar Sultan Salahuddin menjadi orang yang cerdas, juga agar mempunyai karakter yang kuat. Nah, selain itu dari kecil bisa kalian perhatikan dari kalimat terakhir, sudah menjadi orang yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga yang agamis dan lingkungan ksatria. Karena kebetulan ayah dan pamannya pun adalah penguasa pada saat itu, jadi dari sejak kecil sudah terbiasa mendapat perlakuan, mendapat pola asuh dan pendidikan sebagai seorang keluarga ksatria begitu. Ada lanjutannya di sini. Nah, sejak pada umur 26 tahun Salahuddin Al-Ayyubi bergabung dengan pamannya. Kemudian memimpin pasukan muslim ke Mesir atas tugas dari Gubernur Suriah atau Nuruddin Zaki, untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara Salib. Jadi pada saat itu sebetulnya Salahuddin Al-Ayyubi sendiri ada di bawah kepemimpinan dinasti Fatimiyah. Jadi di sini pada usia 26 tahun beliau ikut membantu pamannya untuk menumpas pemberontakan tentara Salib. Jadi tentara Salib itu tentara non Muslim yang berperang membawa salib. Nah, mereka memberontak dinasti Fatimiyah. Kemudian pada saat perang tersebut ternyata Salahuddin Al-Ayyubi menjadi mempunyai nama yang makin terkenal dari sejak saat itu, karena Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil menumpas pemberontakan dan penyerbuan dari tentara Salib ini, dan akhirnya Perdana Menteri Syawar kembali ke kedudukannya yang semula.
Nah, Salahuddin Al-Ayyubi juga menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Jadi, selain beliau bisa menumpas pemberontakan, di sini juga keahliannya makin kelihatan nih setelah kejadian tersebut. Ternyata Salahuddin Al-Ayyubi berhasil melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir. Jadi udah mulai kelihatan dari sejak muda bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah seorang pemimpin yang baik. Nah, kemudian 3 tahun berlalu, ia menjadi penguasa Mesir dan Syria dan merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara Muslim kecil untuk dipersatukan melawan pasukan Salib. Kemudian akhirnya setelah impian Salahuddin Al-Ayyubi ingin menyatukan umat Muslim melawan tentara Salib, akhirnya tercapai juga pada September 1174 Masehi. Nah, beliau berhasil mendudukan Daulah Fatimiyah di Mesir. Nah, akhirnya tunduk juga tuh Daulah Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah di Mesir. Kemudian dinasti Ayyubiyah ini akhirnya karena berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah, akhirnya berkuasalah Salahuddin Al-Ayyubi dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Ayyubiyah yang bermazhab Syiah. Nah, pada usia 45 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi orang yang berpengaruh di dunia Islam. Selama 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah Jazirah Arab dan Yaman. Semuanya di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Nah, pusat kotanya, ibu kota pusat pemerintahannya ada di kota Damaskus di Syria. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi wafatnya pun di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Jadi kalau kita lihat selama hidupnya tuh Salahuddin Al-Ayyubi sangat tidak ada kesia-siaan dalam memanfaatkan waktu. Sejak kecil beliau senang belajar, memanfaatkan waktunya untuk menghabiskan dalam dunia pendidikan. Kemudian masuk ke remaja, beliau membantu ayah dan pamannya hingga dewasa. Terus saja beliau menunjukkan keahlian beliau dalam memimpin pasukan, memimpin umat. Kemudian di sini ada kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dianggap punya gaya kepemimpinan yang sangat baik karena beliau membuktikan bahwa beliau bisa memilih wazir yang baik gitu. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terdidik, beliau jadikan menjadi seorang wazir. Nah, salah satunya diantaranya yaitu Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Shaddad yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Qadi itu hakim, dan Khatib itu kayak departemen, sekretaris gitu ya. Nah, kemudian Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir dan membagi wilayahnya menjadi beberapa cabang, yaitu ada di Mesir, Damaskus, Aleppo, Hama, Homs, Masyafikin, Hizn Kajfa, Yaman, dan Kan. Jadi kalau misalkan terfokus pada satu kekuasaannya di Mesir saja, takutnya yang lain justru malah terbengkalai. Nah, makanya Salahuddin Al-Ayyubi ini membagi kekuasaannya menjadi beberapa cabang. Nah, dalam kegiatan perekonomian pun beliau berhasil bekerja sama
dengan kota-kota yang lain, yaitu dengan pedagang-pedagang yang ada di kota-kota lain, kemudian di lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Itu dalam kegiatan perekonomian. Nah, selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Nah, untuk keberhasilan ini ya, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelar Al-Mu'izz li Amiril Mukminin atau penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi juga memberikan Mesir, Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Sejak saat itulah Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Karena tadi kehebatannya itu, kepiawaiannya, keahliannya beliau, jadi beliau dianggap mampu mengatasi dan memimpin setiap daerah-daerah yang diberikan oleh Khalifah Al-Mustadi yang dari Bani Abbasiyah itu. Sebelum udah kepemimpinan, di sini ada keperwiraan. Nah, keperwiraannya pada masa pemerintahan ini terkenal dengan kemiliteran yang sangat kuat, sangat tangguh gitu. Dan diperkuat lagi oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Nah, ia membangun tembok di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkan selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan benteng ini. Namanya adalah Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo, Mesir pada tahun 1183 Masehi. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah memadamkan pemberontakan Hajib, kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid. Khalifah Al-Adid itu adalah khalifah pada masa dinasti Fatimiyah sekaligus perluasan wilayah Mesir sampai selatan Nubiah. Yang kedua adalah perluasan wilayah Ayyubiyah ke Yaman. Jadi ini usaha-usaha yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubiyah. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah Al-Ayyubi ke Damaskus dan Mosul, hingga akhirnya menjadikan Damaskus pusat pemerintahannya. Nah, di sini ada potret Qal'atul Jabal atau benteng yang dibangun oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di sini ada lanjutannya. Apa sih tujuannya menyatukan beberapa daerah menjadi menjadi di bawah kekuasaan atau menjadi di bawah komando dari Al-Ayyubiyah? Kan tadinya di daerah-daerah ini adalah daerah-daerah kekuasaan Al-Mustadi tadi. Ya, Khalifah Al-Mustadi. Kemudian beliau memberikan kekuasaan ini kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kenapa sampai diberikan gitu? Tujuannya yaitu agar terjadi koalisi umat Islam yang kuat dalam melawan tentara salib. Karena tentara salib belasan ribu ya mereka menyerang kepada pasukan Islam. Nah, kemudian akhirnya jadi usaha yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini sangat tidak sia-sia, karena akhirnya beliau bisa menumpas habis pasukan tentara salib. Nah, perang ini terjadi sekitar tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Dan periode ini disebut periode reaksi umat Islam. Karena umat Islam sudah bersatu, sudah sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk menumpas habis tentara salib pada saat itu. Nah, tujuan utamanya yaitu
untuk membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Nah, di sini ada perang-perang yang telah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ada pertempuran Sofuriyah, pertempuran Hittin, dan pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis yang tadi sendiri. Nah, itu dulu tentang sekilas tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kali ini kalian berlatih terlebih dahulu. Ibu beri 4 pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses berdirinya dinasti Ayyubiyah? Apa saja peran Salahuddin Al-Ayyubi sebelum mendirikan dinasti Ayyubiyah? Yang ketiga, sebutkan usaha-usaha yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang terakhir, apa pelajaran yang kalian dapatkan dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi? Gitu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.